Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa rasulul azim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak kaum mukminin yang pasti muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah dengan izin dan rahmat Allah hadirkan kita di masjid ini. Kita bermohon dan berdoa kepada Allah kiranya kehadiran kita di masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bermohon kepada Allah kiranya Allah memberikan keistiqomahan kepada kita untuk hadir setiap Jumat, hadir di masjid sebelum khatib naik ke atas mimbar. Dan kita bermohon kepada Allah kiranya Allah berikan kemampuan kepada kita untuk benar-benar mendengarkan pembicaraan khutbah dari khatib, karena Allah berfirman kepada kita untuk kita semua, apabila dibacakan Al-Quran maka diamlah, dengarlah agar kamu mendapatkan rahmat. Kaum mukminin yang khatib muliakan, di awal khutbah khatib mengajar dari khatib dan kita semua, mari kita pastikan bahwa kita adalah orang-orang yang bertakwa. Karena kaum mukminin, banyak pun harta kita, besar pengaruh kita, tinggi jabatan kita, kalau hari ini jadwal kematian kita dan kita tidak bertakwa, maka gagal dan gagallah hidup kita. Itu hati kita semua harus pastikan bahwa kita adalah orang yang bertakwa. Apa itu takwa kaum mukminin? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab, tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang bertakwa. Hati dan kaum mukminin pastikan hidup kita sudah sesuai dengan Al-Quran. Kaum mukminin yang kami muliakan, tidak terasa kita sudah berada di Jumat pertama di tahun 1445 Hijriah, bahkan Jumat pertama di bulan Muharram. Refleksi penantian tahun ini khatib sengaja untuk mengambil khutbah kita surat Al-Anbiya ayat yang pertama yang sudah khatib bacakan tadi. Apa kata Allah kepada kita? Iqtaraba lin-nasi hisabuhum. Telah semakin dekat kepada manusia hisabuhum, perhitungan amal mereka. Wa hum fi ghaflatin mu'ridun, sedang mereka dalam keadaan lalai dan berpaling. Jangan sampai kaum mukminin kita yang disebutkan oleh Allah termasuk orang yang lalai, sehingga kita lupa tujuan hidup kita. Maka dalam kesempatan ini, momentum tahun baru Islam ini, khatib mengajar dari dan kita semua kembali kita hisab diri kita, apakah sudah cocok dengan tujuan hidup kita. Sama-sama kita maklumi dan kita sadari bahwa tujuan hidup kita seperti diinformasikan Allah dalam surah Az-Zariyat surah 51 ayat 56. Jelas-jelas Allah mengatakan, wa ma khalaqul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka apa yang kita lalaikan? Kita lalai dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jangan sampai hati kita semua termasuk orang yang lalai. Karena kita diminta Allah adalah untuk beribadah. Cobalah renungkan kaum mukminin, sering hati pulang-pulang ketika berkhutbah, tidak ada satupun dari antara kita yang minta untuk dijadikan. Hati tidak minta kepada Allah untuk dijadikan. Kaum mukminin juga tidak minta kepada Allah untuk dijadikan. Lalu Allah jadikan kita. Tentu kita ingin tahu apa guna Allah jadikan kita. Dan setelah kita pelajari, kita lihat Al-Quran, Allah jadikan kita untuk beribadah kepada Allah. Yang namanya manusia, yang namanya jin, hadirnya untuk beribadah kepada Allah. Kalau kita tidak beribadah kepada Allah, apa nama yang cocok untuk kita? Kalau kita melihat firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 170 di halaman 174, di ayat 179-nya, Allah gambarkan kepada kita, ini Allah yang menginformasikan kepada kita. Apa kata Allah? Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubu la yafqahuna biha. Dan sungguh akan kami isi li jahannam, neraka jahannam, katsiran minal jinni wal ins, dengan banyak dari kalangan jin dan manusia. Tadi surah Zariyat Allah mengatakan Allah tidak menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku. Dan di surah Al-A'raf ayat 179 Allah informasikan kepada kita, dan sungguh akan kami isi neraka jahanam dengan banyak dari kalangan jin dan manusia. Jin dan manusia seperti apa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati tapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Inilah orang yang lalai, yang dia memiliki hati tapi tidak digunakan untuk mengingat Allah, untuk tunduk kepada Allah. Rasakanlah kaum mukminin, apakah hati kita sudah cenderung kepada Allah. Hati harus koreksi diri hati, dan kita semua juga harus koreksi diri kita. Kemudian apa kata Allah di sini? Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Dan mereka memiliki mata tapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Ada matanya tapi tidak pernah melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Tanda-tanda kebesaran Allah yang ada pada dirinya, yang ada di depan matanya, tidak meyakinkan dia bahwa memang dia ada penciptanya. Harus menyentakkan dia dengan melihat luar biasa struktur tubuhnya, struktur tubuh hewan-hewan yang di depan matanya. Luar biasa hebatnya Allah mendesain. Pasti ada yang membuatnya, pasti ada yang menciptakannya. Maka Allah mengatakan dia punya mata tapi tidak menggunakan matanya itu untuk menyadari bahwa semua yang nampaknya pasti ada yang menjadikannya. Apa yang kata Allah di sini? Walahum azanul la yasma'una biha. Dan mereka memiliki telinga tapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat kami. Ada telinganya, dia dengar azan berkumandang tapi tidak terpengaruh azan itu bagi dia. Lalai dengan dunianya, lalai dengan bisnisnya. Maka Allah informasikan kepada kita siapa orang-orang ini. Jangan sampai hati seperti ini. Jangan sampai kaum mukminin seperti ini. Apa kata Allah? Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka seperti hewan ternak, balhum adall, bahkan lebih parah daripada hewan ternak. Kalau ada orang mengatakan kepada kita minta ampun, kita mohon maaf di mimbar ini, saya katakan kalau ada orang mengatakan kamu binatang, pasti tersinggung kita teman. Tapi ini Allah yang menjadikan kita kamu lebih parah daripada binatang. Karena Allah mengatakan balhum adall, lebih parah daripada binatang. Jadi orang-orang yang ketika azan bergema dia tidak menyahut panggilan azan dan tidak ke masjid, dia lebih parah daripada binatang. Ketika ada orang yang harus dibantu dia tidak membantu, dia lebih parah daripada binatang. Kaum mukminin bisa lihat surah Al-A'raf ayat 179. Rasakanlah kita, kalau kita benar-benar beribadah, Allah memberikan surga kepada kita. Tapi kalau tidak benar-benar beribadah, Allah mengatakan Allah campakkan kita ke dalam neraka, dan sebutan kita di dunia tidak lebih daripada binatang.
lebih parah lagi daripada binatang. Makanya kami melihat kaum mukminin, ayat ini cocok sekali untuk pergantian tahun. Dan kita melihat di bulan Muharram ini setelah bulan Dzulhijjah. Kita menyadari di bulan Dzulhijjah ada ibadah yang luar biasa yang Allah syariatkan untuk kita, yaitu ibadah kurban, menyembelih hewan kurban. Dan selain mengharapkan pahala dan ketakwaan orang yang menyembelih hewan kurban, ulama mengatakan kita menyembelih hewan kurban pada hakikatnya menyembelih sifat hewan yang ada dalam diri kita. Maka hati mengajak diri kita semua mulai sekarang, jangan lalai. Bisa jadi kaum mukminin hidup kita tidak sampai waktu asar nanti. Kaum mukminin buktikan nanti asar ketika azan berkumandang, kalau tidak ke masjid, mohon maaf seperti binatang. Faqtabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat nabi fir wa haq wa anta ghairur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.